Evaluasi pengiriman prajurit TNI. Gugurnya 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian di Lebanon menjadi pukulan keras bagi Indonesia. Insiden di wilayah operasi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, itu bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan alarm nyaring bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas keterlibatan pasukan dalam konflik internasional. Serangan yang diduga dilakukan oleh Israel Defense Forces (IDF) terhadap pasukan penjaga perdamaian jelas mencederai prinsip dasar hukum internasional. Pasukan perdamaian hadir bukan untuk bertempur, melainkan menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil. Ketika mereka justru menjadi target, dunia harus mengakui adanya kegagalan serius dalam sistem perlindungan internasional. Pemerintah Indonesia layak diapresiasi karena bergerak cepat. Langkah membawa persoalan ini ke Dewan Keamanan PBB serta mendesak investigasi merupakan respons yang tepat. Komunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mencerminkan keseriusan diplomasi Indonesia. Namun, kecaman dan desakan saja tidak cukup. Dunia internasional telah terlalu sering menyaksikan pelanggaran serupa tanpa konsekuensi yang tegas. Indonesia harus melangkah lebih jauh. Investigasi harus independen, transparan, dan berujung pada pertanggungjawaban nyata. Tanpa itu, insiden ini hanya akan menambah panjang daftar impunitas dalam konflik global yang tak kunjung terselesaikan. Di sisi lain, tragedi ini merupakan ruang refleksi yang tak kalah penting, yaitu apakah pengiriman pasukan TNI ke wilayah konflik masih relevan dalam kondisi saat ini? Selama ini, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian menjadi kebanggaan nasional sekaligus wujud komitmen terhadap amanat konstitusi. Namun, ketika risiko meningkat dan perlindungan tidak memadai, evaluasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Data per Januari 2026 menunjukkan bahwa dari sekitar 5.000 personel UNIFIL, sebanyak 756 merupakan prajurit TNI. Jumlah ini tidak kecil. Dalam landscape konflik yang semakin kompleks dan sulit diprediksi, keberadaan pasukan dalam jumlah besar justru berpotensi meningkatkan kerentanan. Karena itu, evaluasi terhadap jumlah personel, pola rotasi, hingga mekanisme penugasan menjadi sangat mendesak. Lebih jauh, pemerintah perlu meninjau ulang aspek keamanan operasional. Apakah sistem perlindungan yang ada sudah memadai? Apakah koordinasi dengan otoritas internasional berjalan efektif? Dan yang paling mendasar, apakah situasi di lapangan masih memungkinkan untuk menjamin keselamatan prajurit? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada alasan untuk memaksakan keberlanjutan misi. Penarikan sementara atau pengurangan pasukan harus menjadi opsi realistis. Keselamatan prajurit adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Momentum ini semestinya menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait partisipasi militer di misi internasional. Evaluasi terhadap berbagai forum dan keterlibatan di wilayah konflik lain perlu dilakukan secara objektif dan terukur. Indonesia harus memastikan bahwa setiap keikutsertaan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia, bukan sekadar simbol kehadiran. Pada akhirnya, gugurnya prajurit TNI bukan hanya kehilangan bagi keluarga dan bangsa, tetapi juga pengingat bahwa misi perdamaian tidak pernah bebas risiko. Juga karena itulah, negara dituntut hadir dengan kebijakan yang matang, perlindungan maksimal, serta keberanian untuk mengevaluasi diri.